Ini adalah kisah seorang pemuda yang telah melakukan kesalahan di masa lalu. Sebuah pembulian yang ia lakukan saat berada di bangku sekolah dasar. Pembulian terhadap seorang perempuan, teman sekelasnya. Dan sekarang situasi sudah berubah. Pemuda yang dulunya seorang perundung, kini sudah berubah drastis. Satu keinginannya adalah bisa memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Di sebuah sekolah dasar, Galang Caniago dikenal sebagai sosok yang ditakuti dan seringkali dijuluki sebagai pembuli. Suatu pagi yang cerah, di sebuah kelas yang penuh dengan tawa anak-anak, suasana tampak semakin riuh dengan rencana jahat yang sedang disusun oleh Galang dan teman-temannya. Teman Galang berdiri di belakang pintu kelas dengan tatapan penuh semangat, berkata dengan nada bercanda, "Hei, perempuan itu akan datang." Sambil tersenyum nakal, Galang mengangkat alisnya. Wajahnya berseri-seri dengan kegembiraan yang sinis. Dia merangkak dengan hati-hati menuju meja yang terletak di samping pintu, di mana sebuah ember berisi air digantung dengan tali di atas pintu. Dengan hati-hati, Galang menarik tali tersebut dan memposisikan dirinya di dekatnya. Saat seorang gadis itu dengan rambut panjang yang terikat rapi dalam ekor kuda memasuki ruangan dengan langkah lesu, Galang menarik talinya dengan cepat. Ember air yang penuh menetes ke atas gadis itu dengan bunyi yang nyaring. Air menyiram dari atas kepalanya, membasahi seragamnya yang bersih dan merembes hingga ke lantai. Gadis itu terkejut dan terjatuh ke lantai, tubuhnya terdiam sejenak, membeku di tempat. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya, matanya berkilat dengan kemarahan dan kesedihan. "Kenapa kau selalu membuliku, Galang?" Suaranya bergetar, mengekspresikan kemarahan yang mendalam. Wajahnya basah kuyup dan terlihat malu dilihat oleh seluruh siswa lainnya. Galang berdiri dengan sikap yang sangat puas, tertawa lebar. Dia mengangkat kakinya ke atas kursi, menyandarkan punggungnya dengan santai, dan memandang gadis itu dengan ekspresi penuh cemoohan. "Sylvia, kamu adalah gadis yang paling kubenci di kelas ini. Haha." Suaranya penuh dengan nada mengejek. Tawa dari teman-temannya yang berdiri di sampingnya menggema di seluruh ruangan, mengisi udara dengan kekejaman yang mengerikan. "Makanya, jangan terlalu aktif di kelas," ejek salah satu teman Galang, diikuti oleh gelak tawa lainnya. Hawa dingin dari ejekan dan tawa menggantung di udara, menyisakan Sylvia yang basah kuyup dan terluka, sambil berusaha untuk bangkit dengan wajah penuh air mata dan kemarahan. Kini, beberapa tahun kemudian semenjak itu, Galang telah mengalami perubahan sikap yang drastis. Dari seorang anak yang penuh kebencian, dia kini menjadi seorang mahasiswa pendiam yang dikenal dengan sifat lugunya. Dunia yang dulu penuh dengan kekejaman kini terasa jauh dari jangkauannya. Dia menghindari keramaian dan lebih memilih menghabiskan waktu sendirian, terbungkus dalam keheningan dan refleksi mendalam. Wajahnya yang dahulu ceria kini tertutup oleh kerutan kebimbangan dan penyesalan. Dan setiap langkahnya seolah membawa beban masa lalu yang berat. Dengan langkah yang berat dan penuh beban, Galang menghadiri acara penerimaan mahasiswa baru di ITB, Institut Teknologi Balikpapan, salah satu kampus ternama di Indonesia. Suasana di auditorium kampus terasa meriah dan penuh antusiasme, dengan ratusan mahasiswa baru berdiri berjejer di depan panggung. Penampilan mereka yang segar dan penuh semangat kontras dengan rasa gugup dan penyesalan yang membebani Galang. Sang pembawa acara, dengan gaya ceria dan energik, memanggil nama-nama mahasiswa baru satu persatu dari daftar panjang prodi sastra. Setiap nama yang dipanggil disambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Ketika nama-nama teman-teman mahasiswa baru itu disebut, dia merasakan ketegangan di dalam dirinya semakin meningkat, perasaan yang membuatnya mengatur napas dan berusaha tetap tenang. Akhirnya, giliran Galang tiba. Saat namanya dipanggil, Galang tampak gugup, matanya berkilat dan keringat mulai membasahi dahinya. Dia perlahan melangkah maju dengan hati berdebar, menghindari tatapan penasaran dari orang-orang di sekelilingnya. Langkahnya terasa berat, seperti setiap gerakan membawa beban yang lebih besar daripada biasanya. Ketika dia tiba di ujung barisan mahasiswa, dia berdiri dengan sikap tegang, matanya melirik sekeliling, sambil berusaha untuk tidak terlalu banyak berpikir. Pembawa acara itu lalu memanggil mahasiswi terakhir.
Dan yang terakhir, mahasiswi dengan kebutuhan khusus, Sylvia Maheswari. Sylvia Maheswari, silakan maju ke depan. Galang memfokuskan pandangannya ke arah panggung. Dari kejauhan, dia melihat Sylvia dengan bantuan ibunya naik ke atas panggung. Sylvia, yang duduk di kursi roda, dikelilingi oleh kerumunan mahasiswa dan keluarga. Saat Sylvia dan ibunya bergerak menuju panggung, Galang merasa hatinya bergetar hebat. Air mata dan amarah yang dulu pernah dia lihat di wajah Sylvia, kini berubah menjadi kekuatan dan keteguhan yang baru. Adanya Sylvia di prodi yang sama, setelah bertahun-tahun terpisah, seperti sebuah tamparan yang keras bagi Galang. Bagaimana dia bisa ada di sini, di prodi yang sama denganku? Dia tertegun, merasa terjebak dalam sebuah lingkaran waktu yang tidak bisa dia hindari. Mata Galang tidak bisa berbohong. Wanita yang dulu ia bully kini berada tepat di hadapannya sebagai mahasiswi. Sylvia dengan bantuan kursi roda berjalan di depan panggung dan tak menunjukkan ekspresi apapun. Terlihat ada tekanan batin yang kini dirasakan oleh wanita itu. Galang yang melihat wajah Sylvia merasa aneh akan perasaannya saat ini. Namun, satu hal yang pasti, Sylvia dan dirinya saat ini berada di kampus yang sama, sehingga membuat kesempatan Galang untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu terbuka. Ketika acara pembukaan telah selesai, seluruh mahasiswa dan mahasiswi pergi meninggalkan tempat acara. Galang berjalan pelan di lorong gedung, dengan sebuah gantungan kunci berbentuk kucing oranye ia genggam. Sylvia, apakah ini kesempatanku untuk memperbaiki segalanya? Batin Galang yang mendorongnya untuk mencari Sylvia. Galang mulai mencari Sylvia di sudut-sudut ruangan yang kosong. Dengan hati yang berdegup kencang, dia menjelajahi area lain di kampus, berharap bisa menemukan Sylvia sebelum dia pergi. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, dan napasnya terasa pendek, seolah-olah setiap detik yang berlalu adalah beban tambahan yang harus dia tanggung. Akhirnya, Galang menemukan Sylvia di luar kampus, di sebuah area yang sepi di samping gedung. Dia duduk sendiri di sana bersama kursi rodanya, dikelilingi oleh kesunyian langit biru yang hangat. Galang mendekati Sylvia dengan langkah hati-hati, berusaha menenangkan dirinya meski hatinya bergetar hebat. Ketika dia mendekat, Sylvia menoleh dan melihat Galang dengan tatapan terkejut sekaligus rasa marahnya yang dulu ia pendam. Tiba-tiba timbul kembali. Galang berdiri di hadapan Sylvia, mata sedikit berkaca-kaca dan suara bergetar. Setelah lama kita tak bertemu, akhirnya kita bertemu di kampus dan di prodi yang sama, ucapnya. Dengan nada penuh penyesalan yang mendalam. Aku datang ke hadapanmu karena aku ingin meminta maaf dengan apa yang telah kuperbuat kepadamu saat kita masih sekolah dasar. Sylvia menatap Galang dengan mata yang membesar. Tubuhnya bergetar menahan emosi. Dia menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan kemarahan yang mendalam, dan meremas kainnya dengan kuat, seolah-olah itu adalah cara untuk menahan semua perasaannya. Yang benar saja, suaranya keras dan penuh kemarahan. Kau telah menghancurkan hidupku, dan bagaimana bisa aku harus memaafkan dirimu? Itu tidak adil untukku.